Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak karunia, Allah lah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmatnya hidup, waktu luang, kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita. Maka inilah nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita menjaga nikmat yang Allah berikan ini dengan kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, meningkatkan keimanan kita dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang mana di dalam majelis ilmu ini marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat kita, baik saya pribadi dan juga kaum muslimin dan muslimat. Kita bersama-sama di sini duduk, kita luruskan niat kita menuntut ilmu semata-mata karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalam beribadah apapun itu, marilah kita luruskan niat kita. Karena masalah niat ini begitu berat. Karena niat kadang-kadang bisa berubah. Di awalnya niat kita sudah benar, namun tiba-tiba bisa berubah kembali. Oleh karena itu, Sufyan Ats-Tsauri beliau pernah mengatakan, "Ma 'alattu syai'an asyaddu 'alayya min niyyati." Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat
tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat kurasakan daripada mengobati niatku. Li'annaha tataqallabu alayya, karena niat itu berbolak-balik di atasku. Memang betul apa yang dikatakan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Terkadang niat kita berbolak-balik dalam melakukan suatu amalan. Terkadang kita di hati kita ada riya. Terkadang terbersit di hati kita ingin didengar, ingin dilihat. Maka marilah kita bersama-sama meluruskan kembali niat kita dalam bermajlis ilmu atau dalam apapun itu amalan yang kita lakukan, kita luruskan niat kita kembali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada juga perkataan dari Yusuf bin Asbat rahimahullah mengatakan, takhlisun niyyah min fasadiha, mengikhlaskan niat dari hal-hal yang bisa merusaknya, asyaddu 'alal 'amilin min tulil ijtihad. Mengikhlaskan niat dari hal-hal yang bisa merusak niat tersebut itu lebih berat daripada harus beribadah dalam waktu yang panjang. Jadi mengikhlaskan niat itu lebih berat daripada beribadah itu sendiri. Beribadah kita dalam waktu yang panjang itu mungkin mudah, tapi mengikhlaskan niat itu sangat sulit, berat kita lakukan. Jadi marilah kita selalu meluruskan niat kita kembali. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita kembali membahas syarah Ushulus Sunnah, kitab Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan syarah ini disyarah oleh Dr. Said Ruslan, Syekh Dr. Said Ruslan. Dahulu kita, mungkin bulan yang lalu sudah pernah kita bahas awal-awalnya, dan sekarang kita kembali melanjutkan pembahasannya, kembali melanjutkan syarah dari Dr. Said Ruslan, yang mana doktor ini mensyarah kitab Imam Ahmad bin Hanbal yang berjudul Ushulus Sunnah. Kita ulang kembali, dahulu sudah pernah kita bahas ini, yaitu adalatus sahabah wat tahdhir min sabbihim, yaitu bab adalatus sahabah, adilnya para sahabat, adil, benarnya para sahabat, wat tahdzir, dan peringatan, ya, min sabbihim, peringatan agar kita tidak mencela mereka, mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan di sini, as-sahabah udulun kulluhum inda ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah, ya, itu mereka berpendapat bahwasanya para sahabat semuanya udulun, adil. Semua para sahabat adil semuanya, benar semuanya. Wa adalatus sahabah min masailil aqidati al-qat'iyyah.
Dan masalah adilnya para sahabat ini adalah juga termasuk masalah dalam akidah, dalam masalah akidah al-qat'iyah yang sudah tetap. Qat'iyah itu tetap, tak bisa berubah-berubah lagi. Au mimma huwa ma'lumun minad din bid-darurah, atau ini memang sudah maklum, ya sudah memang ma'ruf, sudah kita ketahui dalam agama kita, bid-darurah, ya sudah maklum kita ketahui bahwasanya para sahabat itu adalah, mereka adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang benar. Adapun dalilnya, dalil dari Al-Quran tentang adilnya para sahabat ini, benarnya para sahabat ini, yaitu firman Allah yang berbunyi, laqad radiyallahu anhum, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin. Siapa mereka? Idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ini, idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Siapa mereka ini? Ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Dikatakan tadi, sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin. Ini masih umum, mukminnya siapa? Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Siapa mereka orang-orang mukminnya? Dijelaskan oleh Allah sendiri, Allah Azza wa Jalla, idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Mereka adalah orang-orang yang membaiatmu di bawah sebatang pohon. Ini baiat Aqabah. Aqabatil ula atau tsaniyah? Aqabah pertama, atau dia ada dua Aqabah. Ada baiat Aqabah pertama, ada baiat Aqabah yang kedua. Ini baiat Aqabah pertama atau kedua pertanyaannya? Di bawah sebuah pohon. Hah? Aqabah kedua. Ya. Kalau Aqabah pertama, baiat Aqabah yang pertama itu terjadi pada tahun 8 kenabian. Jadi belum hijrah. Datanglah orang-orang dari Yathrib, dari Madinah. Ketika itu mereka sedang menunaikan haji. Jadi Nabi SAW, beliau berdakwah ketika di Makkah, itu mendatangi kabilah-kabilah. Dia datangi kabilah-kabilah yang datang ke Makkah tersebut. Datangi satu-satu, diajak, mau enggak kalian ya membaiatku, gitu ya. Kalau enggak mau apa? Kalau enggak mau, Rasul pergi ke kabilah yang lain, diajak lagi. Satu-satu diajak. Dan yang menerima ajakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang Yathrib ketika itu. Ya. Orang Yathrib yaitu Madinah sekarang. Ketika mereka pergi haji. Jadi mereka berjanji, ya nanti akan datang lagi tahun haji yang keduanya. Haji yang tahun depan datang lagi ke Makkah. Dan itulah dibuatlah perjanjian, dan nantinya Rasulullah dan para sahabatnya akan hijrah ke Madinah. Ini Aqabah, baiat Aqabah yang pertama. Yang kedua baru nanti, ya, di bawah sebuah pohon. Disebutkan di sini, qala Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, kunna 1400. Kunna 1400. Ya, disebutkan ini, Jabir mengatakan, kami yang membaiat Nabi itu di bawah sebuah pohon itu berjumlah 1400. Berapa ini? 1400. Hah?
Alfan 1000, arba' 4, mi'ah 100. Alfan 1400 orang jumlahnya. Jadi para sahabat yang membaiat Nabi, bai'ah Aqabah Ats-Tsaniyah itu yang kedua, jumlahnya adalah kata Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu berjumlah 1400 orang. Banyak, ya. Ini jumlah para sahabat. Inilah yang dikatakan oleh Allah, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah telah redha kepada orang-orang mukmin. Idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Mereka adalah orang-orang yang membaiatmu di bawah sebatang pohon. Jumlah mereka dikatakan Jabir 1400 sahabat. Itu banyaknya sahabat. Penulis mengatakan hadhil ayah zahiratun ad-dalalati ala tazkiyatillahi lis-sahabah. Ini adalah ayat yang begitu jelas, ayat yang sangat jelas sekali, ya, ala tazkiyatillah, ya. Ayat yang begitu jelas bahwasanya Allah, ya, telah mensucikan atau merekomendasikan, ya, para sahabat. Tazkiyah itu artinya penyucian. Kan ada kadang-kadang mahasiswa, bukan mahasiswa, anak-anak yang baru tamat dari SMA mau melanjutkan ke Madinah. Itu kami dulu, ya, sewaktu mau mendaftar ke Madinah, itu harus ada tazkiyah namanya. Dimintalah tazkiyah. Ada tazkiyah. Tazkiyah itu rekomendasi. Jadi kalau mau berangkat Madinah itu harus ada tazkiyahnya. Rekomendasi dari siapa? Jadi kami dulu itu, ya, udah 3 kali coba Madinah, alhamdulillah enggak lewat. 3 kali. Dia 3 tahun itu. 3 kali itu artinya 3 tahun. Coba tes Madinah enggak lewat, alhamdulillah. Minta tazkiyah. Pergilah cari tazkiyah. Macam-macam nyari tazkiyahnya. Pergi ke Ustaz Badrus Salam, ya, di Bogor. Cilengsi. Pergi ke situ, naik angkot. Ya, sambung-sambung angkotnya kan, pergi sendiri. Ada kawan nunggu di Cilengsi, baru minta tazkiyah. Ustaz Badrus Salam, Ustaz, minta tazkiyah, Ustaz. Tazkiyah apa? Rekomendasi. Nanti orang Madinah dilihatnya ada tazkiyah enggak, ya, entah dilihatnya entah enggak, tuh enggak tahu kita. Kadang-kadang enggak ada teman, ada kawan enggak ada pakai tazkiyah lewat, ya, wallahu a'lam. Itulah dia, kembali, tazkiyah itu artinya rekomendasi. Jadi ini tazkiyah Allah yang berikan, ya, bukan manusia. Allah yang mentazkiyah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlah mereka tadi 1400 orang. Rekomendasi tazkiyah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini la yumkin ba'da idh radiyallahu anhum an yamuta wahidan minhum 'ala al-kufri. Jadi tidak mungkin, kata penulis, kata pensyarah, tidak mungkin ba'da idh radiyallahu anhum, ketika setelah Allah redha kepada mereka, Allah telah redha, telah mentazkiyah para sahabat Rasulullah. Tidak mungkin salah seorang dari mereka, dari para sahabat itu wafat mati di atas kekufuran kepada Allah. Tidak mungkin, ya. Jadi orang-orang yang ikut bai'atil Aqabah Ats-Tsaniyah ini,
Al-Kubra atau Ats-Tsaniyah ini tidak, mereka tidak ada seorang pun yang murtad setelah itu. Li'anna al-ibrah bil wafah, li'anna al-ibrah bil wafati 'ala al-Islam. Ya, karena ibrahnya itu adalah mereka wafat di atas Islam. Fala yaqa'ur ridha minhu ta'ala illa 'ala man 'alima mautahu 'ala al-Islam, dan tidak mungkin ya yaqa'ur ridha minhu, tidak mungkin Allah memberikan ridha kepada mereka ya, kecuali Allah tahu bahwasanya mereka tidak mungkin mati, tidak mungkin meninggal kecuali meninggal di atas Islam. Itulah mereka para sahabat. Wa mimma yu'akkidu hadza ma thabata fi sahih Muslim rahimahullah min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang menguatkan perkataan dari imam ini, perkataan dari pensyarah ini adalah hadis ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yadkhulun nar, tidak akan masuk neraka insyaallah, min ashabis syajarah ahadun, tidak akan masuk neraka satu orang pun dari min ashabis syajarah, orang-orang yang telah membaiat Rasulullah di bawah sebuah pohon tadi. Tidak seorang pun dari mereka masuk neraka. Alladzina bay'u tahtaha, ini yang telah membaiat Rasulullah di bawah pohon tadi. Tidak seorang pun di antara mereka, ya kata Rasulullah, ya yang masuk ke dalam neraka. Akhirnya artinya apa? Artinya mereka masuk surga semua. Qala al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, balagani anna an-nasara kanu idza ra'au as-sahabah. Ini Imam Malik ya, sampai kepada beliau sebuah cerita, balagani anna an-nasara, bahwasanya orang-orang Nasrani dahulu ketika mereka melihat para sahabat Rasulullah alladzina fatahu Syam, jadi ketika para sahabat mereka itu ya pergi ke Syam, membuka wilayah Syam. Jadi sebelum dibuka negeri Syam itu berarti di situ agamanya apa? Agamanya Nasrani. Anna an-nasara kanu idza ra'au as-sahabah, bahwasanya orang Nasrani ketika melihat para sahabat, yaqulun, mereka berkata, apa kata mereka? Apa kata umat Nasrani ini? Wallah, demi Allah, la haula'i khairun minal hawariyin fima balagana. Demi Allah, kata mereka, haula'i, mereka para sahabat, mereka lebih baik daripada al-hawariyin. Siapa itu al-hawariyin? Hawariyin itu adalah sahabatnya Nabi Isa, disebut hawariyin. Ya, kata umat Nasrani, demi Allah, mereka para sahabat lebih baik daripada al-hawariyin, lebih baik daripada sahabat-sahabat Nabi Isa yang mana kami pernah mendengar cerita mereka. Alladzi balagana. Ini umat Nasrani. Bayangkan umat agama lain ya, ketika melihat sahabat ya, padahal itu mereka lagi perang ya, lagi perang. Dilihatnya sahabat, kagum mereka, takjub mereka melihat sahabat.
Ini menandakan bagaimana tingginya akhlak-akhlak para sahabat, ya, bagaimana mereka bermuamalah, ya, padahal sedang perang, sampai-sampai musuh terkagum-kagum dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat ini, mereka itu sudah disebutkan di kitab-kitab sebelumnya, ya, sudah disebutkan di kitab Taurat, di kitab Injil sudah disebutkan. Tetapi ya, mereka menutup-nutupinya. Ini dalilnya apa? Waqad nawwaha Allah tabaraka wa ta'ala bi dzikrihim fil kitab al-munazzalah wal akhbar al-mutadawalah wa lihada qala huna dzalika mathaluhum fit Taurah. Sebutkan dalam Al-Qur'an, dzalika mathaluhum fit Taurah. Mereka lah, ya, yang telah disebutkan di fit Taurah, di kitab Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, disebutkan juga. Dan mereka lah permisalan yang telah disebutkan di kitab Injil. Jadi sahabat-sahabat ini telah disebutkan di kitab Taurat, di kitab Injil, ya. Sebenarnya mereka tahu, ya, tapi mereka sombong. Ya. Mereka tahu, ya, ciri-ciri Nabi Muhammad, ya, ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Lebih tahu mereka ciri-ciri Nabi Muhammad daripada anak-anak mereka. Tapi karena mereka sombong, tidak mau mereka ikuti. Jadi ada sebuah sedikit kisah sebelum Nabi hijrah. Di Yathrib itu ada dua suku, suku Khazraj, satu lagi Aus dan Khazraj. Ada lagi satu lagi yang penghuni Yathrib, Yahudi. Nah, Yahudi ini penghuni Yathrib, Yahudi, Aus, Khazraj, ya. Jadi ketika terjadi pertikaian antara Yahudi dan Aus atau Khazraj, orang Yahudi apa kece? Nantilah kalian, ya. Datang nanti Nabi dari kaum kami, habis kami bantai kalian. Rupa-rupanya apa? Rupa-rupanya Nabi dari bangsa Arab. Akhirnya karena itulah mereka tidak mau, hatinya iri mereka, dengki mereka. Kenapa bukan dari mereka? Karena selamanya sebelumnya itu nabi-nabi dari Yahudi semua, ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faman sabbahum wa abghadahum, ya, barang siapa yang mencela, yang menghina para sahabat, mencela para sahabat, wa abghadahum, membenci mereka, barang siapa yang membenci para sahabat, menghina mereka, ya, maka mereka termasuk adalah orang-orang yang kaum munafikun, orang-orang yang munafik.
Al-adillah minas sunnah. Kalau tadi kan ada dalil, tadi yang kita sebutkan dalil dari Al-Quran, ya, dalil tentang tazkiyah, tentang rekomendasi para sahabat, ya, Al-Quran. Al-adillah minas sunnah. Kalau ini dalil dari as-sunnah. Wa amma ahaditsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahiya katsiratun kathratan dafiyatun. Min dzalika ma warada an Abi Sa'id qala kana baina Khalid bin al-Walid wa Abdurrahman ibn Auf syai'un fasabbahu Khalid. Ini merupakan dalil dari as-sunnah. Dahulu disebutkan pernah terjadi perselisihan antara Khalid ibn al-Walid. Siapa ini Khalid ibn al-Walid? Itu panglima perang. Antara Khalid dengan Abdurrahman bin Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf? Siapa beliau ini? Ya, salah satu sahabat dari 10 orang yang dijamin masuk surga yang disebutkan oleh Nabi. Kan disebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah. Siapa lagi? Zubair fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah. Siapa lagi ya? Ini Abdurrahman fil jannah. Ini Abdurrahman bin Auf ini termasuk 10 orang sahabat yang dikatakan oleh Nabi dijamin langsung dari lisan Nabi, ya, dijamin oleh Allah masuk surga. Dan beliau ini merupakan orang-orang dari 8 orang yang pertama masuk dalam Islam. Ya, salah satu as-sabiqun al-awwalun. Ya, orang-orang yang pertama kali, Abdurrahman bin Auf. Yang pertama masuk Islam siapa? Istri dulu lah. Yang pertama masuk Islam itu Khadijah binti Khuwailid. Ya, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Ini pertama. Yang kedua Abu Bakar. Yang ketiga Abu Bakar enggak kedua itu. Zaid bin Harithah, budaknya, bekas budaknya. Yang ketiga Ali dari kalangan anak-anak ini. Masih kecil beliau, di bawah asuhan Nabi. Yang keempat baru Abu Bakar. Ya, keempat Abu Bakar. Kelima siapa? Zubair. Ya, Zubair. Keenam Abdurrahman bin Auf. Ya, itulah, ya. Pokoknya beliau ini termasuk 8 orang yang pertama masuk ke dalam Islam. Abdurrahman bin Auf. Ya. Dan Abdurrahman bin Auf ini sedikit, dia adalah salah satu dari 6 orang ketika Umar bin Khattab wafat, syahid, meninggal, ya. 6 orang yang termasuk dalam majelis syura. Apa itu majelis syura? Yang memilih khalifah setelahnya. Nah, jadi inilah Abdurrahman bin Auf. Ini bukan main, Masya Allah. Dan juga Abdurrahman bin Auf dahulu ketika hijrah. Jadi Nabi SAW ketika hijrah bersama para sahabatnya, kan ada kaum Ansar. Jadi Aus dan Khazraj itu digabung. Tidak ada lagi apa namanya, siapa? Ansar. Jadi ketika hijrah, Muhajir dan Ansar ini dipersaudarakan, ya, dijadikan saudara. Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan dengan, kalau tidak salah, Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari, ya. Nah, ketika itu Sa'ad bin Ibn Rabi' al-Ansari ini adalah orang yang paling kaya di Madinah. Ya, dikatakan kepada, wahai Abdurrahman bin Auf,
Ya, aku adalah orang paling kaya di Madinah. Aku punya 2 kebun, 2 istri. Nah, engkau pilihlah yang mana kebun yang engkau sukai dari salah satunya. Dan engkau pilih juga salah seorang dari istriku yang engkau sukai. Nanti aku talak salah seorangnya buat engkau nikahi. Ini ceritanya. Namun apa kata Abdurrahman bin Auf? Ditolaknya, nak mau dia. Ya. Tunjukkan ke ambo pasar. Tunjukkan ke ambo pasar. Ditunjukkannya pasar. Ya. Berjual belinya di situ, ya. Dapat untung, diputar modalnya lagi. Dapat untung, diputar modalnya, dapat untung, diputar. Akhirnya adalah Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang paling kaya di Madinah. Ya. Ketika rombongan kabilah dagangnya Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah, itu 700 unta, ya, membawa bahan pangan, makanan, bahan pokok makanan, ya, sampai dikatakan ketika itu Madinah ketika itu bergetar saking banyaknya. Lalu Aisyah mengatakan, semoga mendengar itu kan, mendengar kabilah Abdurrahman bin Auf datang, lalu Aisyah mengatakan semoga diberkahi ini, didoakanlah. Mendengar doa dari Aisyah itu, lalu apa Abdurrahman bin Auf? Aku serahkan semuanya, onta dan pelana-pelananya, dan semua yang ada di atasnya, ya, kepadamu wahai Aisyah. Sadarlah dia gih dekat Aisyah. Juga pernah beliau ini dijualnya tanah. Sebidang tanah dijual, dapatlah harganya 40.000 dinar. 40.000 dinar itu mungkin kalau dirupiahkan Mbak. Miliaran itu. Miliaran. Lalu ya, dibagi-bagikan kepada kabilahnya Aminah. Kabilahnya ibu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dihadiahkan kepada ummul mukminin, ummahatul mukminin, dihadiahkan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Jadi ummahatul mukminin ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, itu semuanya ditanggung semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Ya, kebutuhannya, bahan pokoknya semuanya ditanggung oleh Abdurrahman bin Auf. Bayangkan begitu berkahnya harta dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman bin Auf. Cobalah kita baca-baca, ya, kisah-kisah para sahabat. Ya, kalau kita baca-baca kisah-kisah para sahabat, seakan-akan itu tidak terjadi di dunia ini. Seakan-akan itu adalah kisah-kisah dongeng, padahal itu adalah kisah nyata, benar-benar terjadi. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.